Halo anak-anak semua, apa kabar kalian di rumah? Semua yakin kalian pasti bersuka cita karena kita telah berada di akhir tahun. Itu tandanya tidak lama lagi kita akan masuk di bulan Desember. Kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalian semua yang rajin ya untuk ikut sekolah minggu, dan sekolah minggu akan memberikan hadiah kepada anak-anak yang setia untuk mengikuti sekolah minggu. Nah anak-anak, kita juga bersyukur karena pandemi semakin turun. Kita percaya semuanya karena berkat pertolongan Tuhan. Buat kalian semua, mulai hari ini, mulai hari Minggu ini, sekolah minggu akan dibuka untuk semua kelas. Dari anak balita, TK, kelas 1, 2, sampai kelas 6. Kalian semua boleh datang ke gereja untuk mengikuti sekolah minggu. Sekolah minggu akan dibagi menurut kelas-kelas kalian. Oke? Semangat ya untuk mengikuti sekolah minggu di gereja. Dan juga sekolah minggu online masih akan tetap diadakan. Untuk pengumuman selanjutnya kalian bisa mengikutinya ya. Jadi mulai hari ini ajak sebanyak mungkin teman-teman kalian, adik kalian, Koko, Cece, dan teman-teman lainnya untuk mengikuti sekolah minggu bersama-sama. Dan jangan lupa setiap kali datang ke sekolah minggu membawa masker, hand sanitizer, dan semua alat-alat yang kalian butuhkan ya. Semua tunggu kedatangan kalian semua. Lausa-lausa semua menunggu kedatangan adik-adik semua. Demikian warta hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. Shalom adik-adik. Ketemu lagi kita di ibadah sekolah minggu online di PKS Minfo. Nah, apa kabar adik-adik semua di rumah? Saya harap adik-adik selalu baik ya di rumah. Nah, adik-adik tahu nggak kalau kita ini anak raja? Raja kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, mari kita menaikkan lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja.
teman kita, Evelyn dan Scarlett. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, dirimu lihat malam dan siang. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk orang Tuhan bersinarlah. Yesus berpesan dunia penuh banyak macam dosa, duka dan keluh. Anak masing-masing di sekitarnya, untuk sesamamu bersinarlah. Nah, indah sekali ya pujian Yesus berpesan. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelum itu kita menaikkan pujian dengan Yesus memanggil. Nah, jika Yesus memanggil nama adik-adik dalam hati kalian, maka kalian harus menjawab, "Ya Tuhan." Oke?
Aduh, 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 aduh. Kenapa sih ini suka rampas-rampas mainan temannya? Minta kek atau pinjam kan bisa. Main berdua kan bisa. Nah, ini lagi yang satu orang. Udah suka gangguin adiknya. Adiknya lagi main, dirampas lagi mainannya. Ayo dong, main bersama. Shalom anak-anak, puji Tuhan, sebentar lagi kita mau mendengar firman Tuhan. Untuk itu, kita semua berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sebab di dalam kehidupan kami, Engkau Tuhan mempedulikan kami. Engkau tahu pada waktu kami senang, Engkau tahu waktu kami sedih. Engkau mengerti ketika kami merasa takut, ketika kami lemah, ketika kami sakit. Tuhan, pada saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Ajar kami bahwa suatu hari nanti Engkau Tuhan Yesus akan datang kembali untuk memulihkan seluruh dunia tempat tinggal kami. Kami tahu ketika Engkau akan datang kembali dan memulihkan tempat tinggal kami di dunia ini, Engkau akan membawa kami ke surga-Mu. Maka di sana tidak ada lagi kesedihan, tidak akan ada lagi air mata. Di sana hanya ada sorak-sorai karena Engkau ada di tengah-tengah kami sebagai Raja yang memerintah selama-lamanya. Kami mau mendengarkan firman-Mu ini dan biarlah Engkau memberkati kami anak-anak sekolah minggu-Mu supaya iman kami terus bertumbuh, semakin hari semakin percaya dan mengandalkan Engkau Tuhan, sahabat, juru selamat kami. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, kami berserah hanya di dalam nama Tuhan Yesus, nama yang berkuasa. Haleluya, amin. Nah anak-anak, firman Tuhan pada hari ini dari Wahyu pasal 21 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita di rumah membuka Alkitab bersama-sama ya. Jika belum tahu caranya, bisa minta tolong kepada orang-orang di rumah. Oke? Wahyu 21 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-7. Semu bacakan buat kita semua ya. Dan Ia, Tuhan, akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia, maksudnya Tuhan Yesus yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku." Nah, adik-adik sekolah minggu yang disayangi oleh Tuhan Yesus, adik-adik di dalam hidup ini ada senang dan ada sedih, ya. Nah, seperti tadi kalian sudah melihat ada anak yang mainannya dirampas oleh temannya sehingga mainannya rusak. Dia menangis. Itulah kehidupan di dunia ini. Ada senang, ada sedih. Terkadang kita sakit, terkadang kita merasa khawatir, terkadang kita merasa takut. Jadi adik-adik ya, anak-anakku,
Di dunia ini ada senang, ada sedih. Tidak selalu kita senang hidup di dunia ini. Nah, saat ini semua mengajak kalian untuk mengikuti permainan mimik wajah, ya. Kalau semua mengatakan, kalau semua menceritakan tentang sesuatu yang senang, kalian bisa menampakkan wajah senang. Tapi kalau semua menceritakan tentang suatu kisah yang sedih, kalian bisa menampakkan wajah sedih, ya. Oke, siap? Yang pertama, ibu mengajak aku membuat kue. Senang atau sedih? Iya, wajah senang. Adik aku sakit. Nah, wajah senang atau sedih? Ya, wajah sedih. Ayahku pergi keluar kota. Nah, wajah senang atau sedih? Iya, kebanyakan kita menampakkan wajah sedih karena kita kangen. HP aku hilang. Wajah senang atau sedih? Wajah? Iya, wajah sedih ya, wajah sedih. Aku mendapat nilai bagus. Wajah senang atau sedih? Wajah senang. Tas aku baru. Wajah senang atau sedih? Wajah senang. Nah, kalian bisa bermain permainan ini bersama adik, kakak, atau teman-teman kalian. Oke? Nah, anak-anak, di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, di sini Tuhan Yesus berkata, ya, di Alkitab kita, bahwa suatu hari nanti tidak akan ada lagi yang namanya kesedihan. Tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kekhawatiran, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian. Wah, itu hal yang sangat menyenangkan, bukan? Nah, anak-anak, firman Tuhan yang semua bacakan tadi itu merupakan janji Tuhan. Tidak akan ada lagi air mata, itu janji Tuhan. Tidak ada lagi tangisan, ratapan, itu janji Tuhan. Tidak akan ada lagi sakit penyakit, itu janji Tuhan Yesus. Tidak akan ada lagi kematian, itu juga janji Tuhan Yesus. Nah, kapankah janji itu akan terjadi? Kapankah Tuhan Yesus akan menepati janji yang sangat luar biasa itu? Nah, anak-anak, dengarkan baik-baik ya. Tuhan Yesus berjanji suatu hari nanti Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang kembali untuk memperbaiki, untuk memulihkan seluruh alam semesta ini yang sudah rusak karena dosa. Ya, adik-adik, kalian masih ingat cerita minggu-minggu sebelumnya? Bagaimana sebenarnya pertama-tama waktu Tuhan menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, waktu Tuhan Yesus menciptakan alam semesta, sebenarnya semuanya itu sungguh amat baik. Lalu, mengapa sampai ada penderitaan di dunia ini? Mengapa Adam dan Hawa bisa menangis? Mengapa mereka mengalami kematian? Adik-adik, kalian ingat bagaimana semuanya itu bisa terjadi? Padahal Tuhan sudah menciptakan semuanya itu sungguh amat baik. Seharusnya tidak ada air mata, bukan? Seharusnya tidak ada kematian, bukan? Nah, semuanya itu terjadi karena dosa. Nah, itulah dosamu, ya. Semuanya itu terjadi karena hadirnya dosa. Kalian masih ingat siapa dia yang menggoda Adam dan Hawa untuk berbuat dosa di Taman Eden? Kalian masih ingat siapa dia
Iya benar, ular ya, si iblis yang menyamar menjadi ular. Sehingga Adam dan Hawa jadi melanggar perintah Tuhan. Nah, mulai hari itu dosa masuk ke tengah-tengah ciptaan Tuhan, merasuk ke dalam hati seluruh manusia. Akhirnya kita harus mengalami penderitaan karena dosa. Ada air mata, ada kesedihan. Terkadang kita menjumpai teman-teman yang tidak selalu baik. Teman-teman yang bisa merampas mainan kita. Teman-teman yang bisa memukul kita. Atau kita yang berbuat jahat kepada teman-teman. Oh, itu gak boleh sebenarnya. Ya. Nah, tapi itulah dunia kita yang penuh dengan dosa. Nah, adik-adik, semua yakin kalian ingin supaya hidup kita ini tidak seperti ini karena dosa. Semua yakin kalian ingin bebas dari semua penderitaan karena dosa, ya. Tapi bagaimana caranya, ya? Nah, Alkitab kasih tahu kita supaya kita bebas dari seluruh dosa-dosa. Kita membutuhkan seorang penolong. Kita membutuhkan yang namanya juru selamat. Ya, juru selamat itulah yang bisa membebaskan kita dari kuasa dosa. Sehingga hidup kita tidak menjadi budak dosa. Kalau ada anak-anak yang suka merampas mainan teman, jadi kebiasaannya suka bergasa, merampas mainan teman, bikin temannya sampai menangis. Berarti anak itu sedang dikuasai oleh dosa. Dia sedang menjadi budak dosa. Wah, Tuhan Yesus sangat tidak suka, ya. Nah, juru selamat yang bisa membebaskan kita dari dosa, dialah Tuhan Yesus Kristus. Ya, nah Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib, ya. Nah, kalian bisa membuat tanda seperti ini di rumah. Ya, Tuhan Yesus sudah membebaskan kita dari kuasa dosa dengan cara Dia mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus itulah yang bisa menghapus dosa-dosa kita. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus, Tuhan yang baik. Dia datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Dan Tuhan Yesus sudah kembali ke surga. Tetapi Tuhan Yesus berjanji Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Kalian mau bertemu kembali dengan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus sangat baik, Dia hebat, Dia berkuasa, Dia juga sayang kepada kalian semua. Tetapi ada syaratnya loh. Kalau kalian pengen hidup kalian, hidup papa mama kalian diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kakak beradik kalian diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Ada caranya adik-adik. Caranya cuman nih. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita semua harus percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Kalau kita tidak percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus akan menyelamatkan kita? Nah, kita juga harus menerima Tuhan Yesus. Kalau kita tidak mau menerima Tuhan Yesus, kalau kita tidak mau menerima Dia, kalau kita menolak Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus akan menyelamatkan hidup kita? Tuhan Yesus mau kita dengan sukacita, dengan senang hati, dengan penuh kesadaran, tanpa terpaksa. Tuhan Yesus mau kita menerima Dia, maka Tuhan Yesus akan menyelamatkan hidup kita adik-adik. Ya anak-anak, kalian percaya hal ini? Nah, Tuhan Yesus akan datang kembali untuk yang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan memulihkan
dunia ciptaan yang sudah penuh dengan dosa ini, Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita langit yang baru dan bumi yang baru. Ya, di manakah langit yang baru dan bumi yang baru itu? Tuhan Yesus akan memberikannya kepada kita semua, asalkan kita benar-benar percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai sahabat di dalam hati kita, sekalipun kita tidak melihatnya dengan mata kita, tetapi Tuhan Yesus akan tinggal di dalam hati kita. Dia akan menjadi sahabat kita, dan ketika Dia akan datang kembali, Dia akan membawa kita, Dia akan memberikan kita langit yang baru dan bumi yang baru. Di sana tidak akan ada lagi air mata, kesedihan, khawatir, takut, ya. Jadi anak-anak, kalian harus benar-benar menjadi anak sekolah minggu yang setia kepada Tuhan Yesus. Ingat janji Tuhan, Tuhan Yesus akan datang kembali. Tidak akan ada lagi air mata, akan ada lagi kematian, kesedihan. Itu janji Tuhan, ya. Kalian harus percaya dan bersyukur, dan jadilah anak-anak sekolah minggu yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Oh, yang sayang kepada teman, yang hormat kepada papa mama. Ya, anak-anak, coba tunjukkan wajah senang cemane. Ya, wajah senang. Jangan selalu sedih. Kalau kalian merasa sedih, kalian merasa takut, kalian bisa melakukan satu hal. Apa itu? Kalian bisa berdoa, ya. Kalian bisa curhat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati anak-anakku. Semangat, ya. Bye. Nah, adik-adik, indah sekali bukan cerita firman Tuhan hari ini memberikan kita harapan bahwa suatu saat nanti Tuhan Yesus akan datang dan membawa kita ke surganya yang indah. Yeay. Oke, sekarang tugas kalian untuk menghafal ayat hafalan yang dipimpin oleh teman kalian, Jaiden. Silakan, Jaiden. Halo teman-teman sekolah minggu, salam. Minggu ini Jaden akan membacakan ayat hafalan untuk kita semua. Ayat hafalan kita dari Roma pasal 5 ayat 8 bagian B, yang bunyinya Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Sekali lagi ya teman-teman, Roma pasal 5 ayat 8 bagian B, yang bunyinya Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Oke teman-teman, God bless you, bye. Nah, adik-adik, siap loh untuk mengerjakan aktivitas yang bakal diajarkan oleh Loso Meho. Nah, gimana ya aktivitas kali ini? Tapi sebelum kita mengerjakan aktivitasnya, mari kita berdoa dulu. Aktivitas akan ada di akhir video. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah kami dari awal hingga akhir bisa berjalan dengan lancar. Dan berkatilah adik-adik yang di rumah, Loso-Loso, dan orang tua kami, berikan panjang umur, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Oh ya, buat kamu yang bisa datang ke gereja, ayo kita ikut ibadah sekolah minggu di gereja. Tapi buat kamu yang masih sakit, kamu bisa ikut sekolah minggu online di minggu depan. Bye-bye. Shalom semuanya, apa kabar? Wah, luar biasa ya cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kali ini bersama Loso Meho, kita bersama-sama akan membuat craft. Craft kita kali ini berhubungan dengan raja dan ratu. Ada yang bisa tebak gak? Kira-kira kita bakal bikin apa ya? Yap, mahkota. Nah, untuk cara pembuatannya, simak terus videonya.
Pertama, siapkan kertas. Kalian bisa pakai kertas kambing, kertas karton, atau kertas HVS. Siapkan juga spidol warna-warni, penggaris, gunting, dan lem. Langkah pertama, gambarlah pola mahkota yang kalian inginkan. Pola mahkotanya bebas ya. Untuk contohnya, seperti gambar-gambar di sini. Selanjutnya, ambil kertas selembar lagi, lalu tarik garis di sepanjang kertas. Untuk lebarnya, sesuaikan dengan pola mahkota yang sudah kalian gambar tadi. Kalau sudah, gunting pola mahkota dan persegi panjang yang sudah digambar tadi. Kalian bisa minta bantuan orang dewasa untuk membantu kalian mengguntingnya. Kemudian, hias pola mahkota kalian. Kalian bisa menghias sesuka kalian dan sekreatif mungkin. Langkah terakhir, beri lem pada ujung-ujung pola dan juga persegi panjang tadi. Kemudian, tempel seperti yang ada di video ini. Mahkota kalian sudah jadi. Yuk coba bikin.